dalam kaitan ini KBRI itu selalu melakukan koordinasi dengan kepolisian. Nah ini benar berarti. Pihak kepolisian yang kemudian melakukan penjemputan dan pengamanan. Nah prosesnya itu kita serahkan kepada polisi bagaimana gitu. Nah kami memang tidak tahu itu prosesnya gimana. Tetapi mayoritas memang dijemput Bu. Mayoritas dijemput, tapi memang memerlukan waktu. Ada yang kadang-kadang dalam beberapa hari sudah dijemput, ada yang menunggu seminggu, bahkan ada yang menunggu 2 minggu baru dijemput. Tapi intinya dijemput. Maka dari itu saya tidak ingin masyarakat salah paham Pak, karena penyampaian ke saya itu lapor KBRI malah digebukin, lapor KBRI malah dipindah. Makanya saya bilang nggak mungkin lah. Jadi kita dalam kaitan ini memang orang-orang yang telah dijemput dan kemudian akhirnya melalui proses dan pulang ke Indonesia itu mereka nggak pernah ada di media Bu, nggak pernah ada di sosmed. Betul. Di sosmed kan yang berita-berita yang seperti itu ya. Jadi memang prosesnya memang tidak cepat Bu, tetapi memang ada proses yang bisa dimulai dengan yang bersangkutan melapor kepada hotline KBRI, menyampaikan dia perusahaannya di mana. Jadi memang harus detail Bu. Jadi misalnya contohnya si A, dia bekerja di perusahaan apa, di gedung mana, alamatnya di mana, dia harus menyampaikan itu kepada KBRI. Kenapa? Karena KBRI akan membuatkan surat resmi kepada polisi untuk penjemputan. Namanya siapa, orangnya di mana, perusahaannya di mana, segala macam. Kalau dia cuma bilang, saya di sini, di Google ini, ya nggak bisa. Polisi tidak bisa melakukan penjemputan terhadap orang yang posisinya adalah Google Map, Bu. Kan harus jelas itu di mana, di gedung mana, di lantai berapa gitu. Nah itu penjemputan dan sudah ratusan Bu, yang bahkan mungkin ribuan kali yang sudah dijemput oleh polisi. Oke, maka dari itu kan saya kan sendiri dulu adalah bekerja di luar negeri Pak. Jadi saya tahu kenapa sih kalau selalu bilang bahwa kenapa sih KBRI tidak menjemput. Saya sudah menjelaskan kepada netizen saya karena KBRI tidak boleh intervensi sebuah negara. Ini yang saya tahu ya Pak ya. Jadi ya, apalagi kalau misalnya kan jadi sebagai bayangan Bu ya. Siap. Perusahaan scam itu kan adalah perusahaan yang melanggar hukum, ilegal. Di sini pun mereka ilegal. Ya. Jadi kan tidak mungkin KBRI untuk melakukan intervensi istilahnya penegakan hukum. Betul. Makanya yang menjemput itu polisi, bukan juga imigrasi, bukan Kementerian Dalam Negeri. Yang menjemput adalah polisi karena ini adalah penegakan hukum. Nah, termasuk diantaranya kalau misalnya nanti urusannya polisi yang gerebek itu satu komponen segala macam, itu urusan polisi di sini Bu, tapi kan ini adalah wewenang mereka sebagai penegak hukum di Kamboja. Nah ini Pak yang tidak pernah difahami oleh masyarakat ya, karena apa? Informasi yang saya terima, kenapa saya bisa mendapatkan nomor Pak Dubes ini, karena saya memang ngomong nggak mungkin lah ke KBRI membela penjahat-penjahat yang ada di sana. Bagaimanapun juga tugas KBRI melindungi. Makanya kemarin waktu di tempatnya Mas Uya saya bilang saya mengatakan oknum dong, nggak mungkin lah orang KBRI membela orang luar tuh saya nggak percaya. Makanya saya dapat info dari Papa kan A1. Karena Bu, saya juga tidak dalam posisi untuk bilang bahwa bukan KBRI yang melakukan. Kenapa Bu? Karena itu kan sudah jelas. Betul. Ini semuanya adalah hoax dan bohong. Semakin saya defensif, semakin saya bahwa ada yang menutupi. Betul. Tapi kalau saya diam saja bukan berarti bahwa itu benar, enggak. Betul. Diam itu bahwa sebenarnya yang kamu sampaikan itu tidak benar. Mereka sampaikan tidak benar, Bu. Jadi memang kalau kesempatannya ada, biasanya saya akan menjelaskan. Tetapi kalau misalnya untuk bilang Pak Dubes ini harus klarifikasi bahwa tidak ada tidak perlu Pak. Tidak perlu Pak. Tidak perlu. Karena saya sendiri kan terlibat ya Pak ya dalam pengurusan apapun tuh. Kenapa saya bilang KBRI nggak bisa intervensi ke negara lain? Karena saya sendiri kan pernah ikut campur di Hong Kong. Setidaknya saya pernah jadi staf, saya tahu. Di Taiwan saya juga tahu aturannya. Makanya waktu mereka bilang seperti ini, saya bilang bukan saya defense untuk pemerintah ya. Saya tidak digaji oleh pemerintah. Tetapi saya tidak ingin menebarkan kebencian. Kalau yang bagus kita sampaikan bagus. Kalau yang jelek ya kita kritik. Jadi memang di sini Bu ya, ketika proses kita sudah sampaikan kepada polisi, kemudian polisi untuk melakukan penjemputan. Nah, kami itu tidak tahu Bu. Polisi di sini kan ya sama aja polisi di Indonesia. Jangan ngomong gitu Pak. Mekanismenya ada yang benar, ada yang bejat, betul. Tapi ujung-ujungnya biasanya kalau kita kirim daftar nama, selama mereka bisa menemukan orangnya, tahu tempatnya di mana, lah itu mereka yang dijemput sesuai dengan daftar nama yang kita sampaikan. Nah ini teman-teman yang harusnya tahu Pak, karena apa? Selama ini kan
mereka mengatakan mereka tidak pernah klarifikasi. Terus saya bilang, kan nggak mungkin sekelas pejabat klarifikasi dengan pertanyaan kalian. Makanya saya bilang, kemarin kan saya sempat bertemu dengan Pak Yuda beberapa jam, jadi kita ngobrol banyak. Terus Pak Yuda memberikan informasi. Dia udah sembuh belum? Kemarin flu tuh, Bu. Iya, setelah kita ketemuan di acara Mas Uya Kuya, itu Bapak sakit itu waktu itu. Senin, Selasa, terus Rabu bisa komunikasi lagi dengan Bapak. Makanya langsung saya telepon Pak Dubes ini. Iya, Bu, jadi beberapa hal itu termasuk, Bu, yang saya nggak pernah reveal kepada publik segala macam. Kadang-kadang, Bu, kalau misalnya kita melakukan penjemputan, misalnya contohnya ada 5 orang dijemput gitu, kemudian dia setelah udah dijemput dia bilang ke KBRI, Pak, sebenarnya masih ada 2 lagi Pak di sana. Loh, kenapa ada yang ikut? Enggak, Pak, mereka mau stay. Ya ini saya dengar, Pak. Ini saya dengar. Berarti kita bilang, loh kok kita jadinya kayak perusahaan antar jemput. Giliran mereka nggak mau, mereka keluar, tapi giliran enak mereka stay. Jadi kan nanti yang dua orang itu nanti setelah 3 bulan kemudian minta juga dijemput juga. Ini saya benar, Pak. Ini saya benar. Saya ini sempat ngobrol, sempat marah juga loh, Pak. Saya sempat marah juga. Kayak mencandain pemerintah juga gitu loh. Kenapa saya bilang? Betul ya. Kalau kalian aman-aman saja, kalian tuh anteng. Iya. Giliran ada masalah, kalian teriak-teriak. Makanya saya tidak membenarkan. Saya tidak membenarkan. Tetapi saya kan cuma memberikan edukasi. Kenapa sih Pak? Saya menyanggupin pemulangan jenazah Rizal. Itu biar orang tahu. Jangan ke sana gitu loh Pak. Maksudnya kalau kamu liburan itu beda loh dengan bekerja loh. Bu, saya juga mau titipkan ke Ibu Yuni aja. Siap. Siap.